Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Sesi Dartika Dewi dari Universitas Riau, Fakultas FKIP Prodi PPKN Angkatan 19. Nah, di video kali ini Sesi ingin menganalisis video yang berjudul cerita tentang keluarga dan mengkaji nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan video tersebut di link di atas. Nah, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen sesi yang bernama Bapak Haryono SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan. Video yang diberikan oleh dosen sesi ini yang untuk dikaji dan dianalisis yang mana menceritakan tentang seorang anak yang menggambarkan atau menceritakan seorang ayahnya yang berprofesi sebagai pedagang roti. Nah, karena masa pandemi ini, maka jualan ayahnya itu sangat sepi ya, karena memang sebagaimana yang kita ketahui, negara di seluruh dunia ini sedang dilanda dengan virus corona. Jadi yang terkena dampak yang paling kuat yaitu di salah satunya di faktor ekonomi. Nah, jadi dengan faktor ekonomi yang menurun dan keterbatasan yang ada tidak menghalangi seorang pedagang roti ini untuk saling berbagi dan saling tolong menolong. Nah, selanjutnya Sesi ingin mengkaji nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam video tersebut. Kita masuk pada sila pertama. Nah, sila pertama dari Pancasila ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang mana di dalamnya mengandung nilai menjamin tumbuh suburnya dan berkembang kehidupan toleransi antara umat beragama. Nah, di mana dari video yang Sesi tonton ini bahwa Bapak ini memiliki rasa toleransi antara sesama manusia ya. Bapak ini menolong tanpa melihat perbedaan dari agama, perbedaan dari suku oleh orang yang Bapak itu tolong. Nah, jadi dari video ini Bapak ini telah menerapkan sila pertama dari Pancasila. Nah, jika kita mengkaji atau mengambil nilai-nilai Pancasila yang pertama ini, dia itu selalu condong dan dominan terhadap hal-hal yang religius ya. Religius berarti berhubungan dengan agama. Agama berarti antara hubungan manusia dan terhadap Tuhannya. Nah, jadi saya yakin bahwa di setiap agama masing-masing, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, dan agama lainnya itu pasti mengajarkan arti untuk saling tolong-menolong ya, saling toleransi antara sesama manusia. Walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun atau dalam keadaan sesempit apapun, kita harus tetap saling tolong-menolong dan bersikap toleransi tanpa harus memandang perbedaan yang ada. Apalagi Indonesia kan, Indonesia itu memiliki keberagaman suku budaya yang sangat luas. Jadi ketika kita menerapkan sikap toleransi antara umat beragama janganlah kita memandang dengan adanya perbedaan ini, sehingga kalau kita memandang dengan adanya perbedaan ini, maka hal ini mampu memecah belah. Jadi kita harus cintai dengan perbedaan yang ada, dengan saling membantu sesama tanpa harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang pertama yang ada di dalam video tersebut. Nah, selanjutnya sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang mana di dalam sila ini mengandung arti kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, serta memiliki rasa kemanusiaan antara sesama manusia. Nah, dari video yang Sesi lihat, cerita tentang keluarga ini, bahwa Bapak ini menerapkan sikap kemanusiaan antara sesama manusia. Nah, ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, melihat atau teman-temannya kesusahan dari segi faktor ekonomi maupun dari segi masalah-masalah yang ada dalam hidup. Nah, ketika dia bisa membantu, kenapa tidak dia membantu mengulurkan tangannya untuk memberi apa yang dia punya. Jadi dalam video ini Bapak ini telah menerapkan sila yang kedua dari Pancasila ya, memiliki rasa kemanusiaan antara sesama manusia dan saling tolong menolong. Jadi untuk rasa kemanusiaan itu memang selalu ada ya di dalam setiap manusia,
karena rasa kemanusiaan itu penting kita terapkan di dalam diri manusia masing-masing atau di setiap individu. Jadi ketika kita menolong sesuatu atau menolong seseorang itu nggak harus tunggu kita senang, nggak harus tunggu kita kaya baru kita bisa membantunya. Namun dengan apa yang kita punya, dengan rasa kemanusiaan kita juga bisa membantu antara sesama orang-orang sekeliling kita atau teman-teman kita. Selanjutnya sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, yang mana sila ini mengandung nilai salah satunya mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, dari video di atas bahwa Bapak itu telah mencerminkan dirinya dan mengekspresikan dirinya, merasakan dirinya bahwa dia itu mempunyai rasa sikap senasib dan sepenanggungan dari orang-orang di sekelilingnya, dari orang-orang di sekitarnya ketika dia melihat seorang bapak-bapak yang kelaparan, dia melihat seorang ibu-ibu yang kesulitan untuk mendorong gerobaknya. Nah, di situ bapak itu timbul rasa untuk saling tolong-menolong karena memang memiliki rasa senasib dan sepenanggungan gitu, sama-sama susah, sama-sama berjuang untuk saling hidup, apalagi di masa pandemi ini kan, faktor ekonomi itu menurun sekali untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi mempunyai rasa sikap senasib dan sepenanggungan itu penting sekali ya teman-teman untuk kita semua. Nah, dari contoh video tersebut dapat digambarkan gitu bahwa ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang yang kita lihat atau bertemu gitu ketika sedang dalam keadaan susah atau sesulit apapun, kita harus tetap mempunyai rasa empati dan simpati untuk saling membantu sesama. Selanjutnya kita masuk ke dalam sila 4 dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya. Hakikat dari sila keempat ini adalah hakikat rakyat. Nah, hakikat rakyat ini adalah penjumlahan dari manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam wilayah tertentu. Nah, jadi hakikat rakyat ini adalah termasuk hakikat dari bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, jadi ketika kita melakukan sikap saling memberi, sikap saling tolong-menolong, sikap saling beramal, atau melihat orang yang sedang kesusahan, kita tolong, kita bantu. Nah, itu juga termasuk bersatunya manusia gitu, mempunyai rasa untuk saling membantu karena kita sama-sama manusia dan sama-sama makhluk Tuhan. Jadi dari sikap tersebut Bapak ini telah menggambarkan gitu sila keempat, yaitu dari hakikat rakyat, dari bersatunya semua manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang terakhir itu ada sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sesuai dengan bunyinya, sila kelima ini mengandung arti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Nah, jadi makna keadilan ini juga mempunyai arti bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan kita harus mempunyai keadilan tanpa memandang suatu perbedaan dari segi baik itu suku, ras, agama. Jadi semua itu dalam satu kesatuan yang sama gitu sebagai masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya ini kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri ya. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum. Seperti dari video di atas dari bapak seorang penjual roti tersebut, dia itu menggambarkan bahwa bapak ini tidak apatis terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya, tidak egois dan tidak masa bodoh. Namun bapak ini ketika melihat ada orang yang kesusahan, dia langsung menolongnya dengan apa yang dia punya. Nah, jadi ketika kita melihat atau suatu keadaan di mata kita gitu, seperti kesusahan, seperti orang yang ingin meminta tolong, jadi dengan
sukarelanya atau dengan ringan tangan itu kita menolong dan mengulurkan tangan kita untuk saling membantu demi kepentingan umum. Ya, misalkan kita nih dalam keadaan susah seperti Bapak itu. Bapak itu memiliki faktor ekonomi yang rendah juga ya, karena di masa-masa pandemi sekarang ini kan para pedagang, tak hanya pedagang sih, sebenarnya buruh, petani yang lain juga merasakan dampak dari adanya virus corona ini, yang terkena dari segi ekonominya yang menurun ya. Nah, ketika kita melihat seorang yang kesusahan gitu, langsung saja kita tolong. Jangan kita bersikap egois dan berpikir menurut kita sendiri gitu. Misalnya kita susah, ngapain coba kita tolong, itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi apapun yang bisa kita tolong, apapun yang bisa kita ulurkan bantuan kita, marilah kita sama-sama membantu untuk kepentingan umum, karena kita juga sama-sama makhluk Tuhan yang memiliki atau membutuhkan pertolongan dari sesama saudara-saudara yang lain. Nah, itulah tadi nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang terkandung di dalam video cerita tentang keluarga yang diberikan oleh dosen saya. Saya mohon maaf apabila dalam menganalisis dan mengkaji nilai di dalamnya itu terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Karena setiap dari kita itu, setiap individu pasti memerlukan yang namanya belajar. Nah, yang memerlukan yang namanya pengalaman. Jadi dengan belajar dan pengalaman semuanya itu bisa didukung untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, sekian terima kasih dari video saya. Sesi Dartika Dewi, mohon maaf dan undur diri. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.